Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Riset Teknologi Informasi, pertemuan kelima ini kebetulan saya yang mengampu untuk menggantikan Pak Arif. Pada pertemuan ini mungkin saya tidak begitu membahas yang sudah ya, karena mungkin kita belum ketemu juga. Jadi saya lebih membahas pada topik-topik apa pada riset teknologi informasi. Jadi riset, namanya riset berarti Anda melakukan penelitian terhadap pada bidang teknologi informasi. Nah, kita perlu tahu topik-topik apa yang bisa Anda gunakan sebagai penelitian ya, untuk penelitian. Ini ada beberapa topik, ada Android teknologi, komputer hardware, kriptografi ya, development process, IT management, information system, ICT, mikroelektronik, project development, real time, sensor teknologi, software arsitektur, software komponen, software quality, web service, wireless teknologi. Ada masih banyak lagi ya, ada S1 IT bio atau medical engineering, bioinformatic and application, business and information system, cloud computing, data mining, knowledge discover, multimedia convergent, dan ini banyak sekali, nanti bisa Anda baca. Dan ini sebenarnya kalau untuk teknologi informasi tidak terbatas pada ini saja ya, Anda bisa mendapatkan banyak terkait scoop ya, topik penelitian teknologi informasi itu bisa Anda tinggal Google saja di sini ya, jurnal tentang information teknologi. Nah, nanti Anda bisa lihat tuh ya, apa sih topik-topik apa saja, yang ada pada pada information teknologi itu ya. Nah, ini ada managing the rapid change in information technology, emerging advance in IT and new application. Jadi topiknya banyak banget ya. Enterprise research model, Anda bisa mencari topik itu caranya begitu. Jadi Anda bisa cari di internet, misalkan Journal of Information Technology. Kenapa saya sebut jurnal? Karena jurnal itu adalah yang mempublish artikel-artikel terkait information teknologi. Maka Anda bisa tinggal cari di Google, kemudian nanti muncul salah satu jurnal apa saja, pilih, nanti baca Anda. Jadi banyak sekali, bukan hanya beberapa ya, tapi banyak sekali. Managing network, include corporate network ya. Nah, dari sini pun juga Anda bisa, setelah pengen tahu apa sih IT dan sebagainya, ini kan ada yang namanya volume ya, volume artikel yang dipublish, tinggal diklik aja volume yang ini, nanti ada judul-judulnya. Predicting service collaboration for users based on data variation pattern. Nah, ini kalau dia open jurnal, kita bisa tonton, bisa baca abstraknya. Oh, tentang apa ini? Service kolaborasi, seperti itu, layanan kolaborasi ya. Nah, ini seperti itu. Jadi misalkan kita mau cari lagi rekomendasi algorithm for point of interest using time-based collaboration filtering. Nah, kita cek di sini sebenarnya dia topiknya apa sih? Kan ada keyword nih. Oh, dia location based social network. Oh, recommendation system, point interest recommendation. Nah, ini sebenarnya topiknya seperti itu. Jadi Anda bisa cek suatu topik ya, suatu topik itu di sebuah jurnal, kemudian Anda baca jurnalnya itu. Jadi ada banyak sekali terkait jurnal, informasi topik terkait teknologi informasi. Jadi tidak terbatas, cuman Anda harus tahu saja caranya bagaimana mengetahui topik itu dari mana. Nah, ini adalah salah satu cara saya biasanya mencari di Google Journal of Information Technology topik, kemudian nanti saya pilih salah satu, terus saya cek dia topiknya apa saja, kemudian saya baca. Oh, ada judul-judulnya. Oh ya, termasuk teknologi itu kayak gini ya, gitu kan. Oh, ini ada behavior meaning, log automation under condition infrequent. Nah, ini kan volume 2020, volume 19. Kita bisa cari yang lagi, yang volume 18 misalkan 2019. Oh, dia terkait top management support and information system implementation success
meta analytic replication. Nah, saya tinggal apa sih ini, dibaca. Kalau nggak tahu bacanya tinggal di Google saja ya, di Google Translate apa sih, oh faktor yang berkontribusi untuk sukses atau gagalnya implementasi sistem ya yang diterima secara extensive attention dalam literatur. Nah ini jadi kita bisa mencari sebuah sebuah topik, judul dari sebuah penelitian yang bisa nanti kita bisa buat itu seperti ini caranya. Kemudian yang selanjutnya adalah di mana sih kita bisa mencari sumber artikel ya. Misalkan kita sudah tadi cari-cari topiknya ya udah ada. Ini misalkan contohnya, oh saya mau cari tentang knowledge discovery, ini ada knowledge discovery misalkan, saya copy ya misalkan ya, carinya di mana? Nah ini bisa cari di ScienceDirect. Anda bisa buka webnya ScienceDirect ya, di sini bisa dibuka ScienceDirect, lalu masukkan topiknya tadi. Nah dia ada Science Knowledge Discovery, Computational Ecosystem Support the Health Knowledge Discovery Technology in Science. Kemudian ada lagi Knowledge Discovery dan Data Management Tool Server Characteristic. Beda lagi. Kalau yang nggak ngerti nggak usah dibaca, cari aja yang menurut Anda ada judulnya paham. Knowledge Discovery. Nah ini contoh Human Feedback and Knowledge Discovery ya. Kemudian Knowledge Discovery through Higher Education Census Data. Nah, ketika saya baca judul itu saya bisa muncul ide bagaimana meriset ya. Kita bisa cari artikel-artikel yang terkait dengan knowledge discovery di higher education. Untuk apa saja knowledge discovery itu di higher education? Langsung cari di sini. Nanti bisa jadi satu riset gitu. Risetnya adalah knowledge discovery in higher education. Cari. Nanti ada tuh higher education. Nah, ini yang di-download. Nanti kalian Anda baca yang sama ya. Ini higher education. Ada higher education. Ya, gitu seperti ini. Discover. Bukan. Nah, jadi harus ada yang Anda cek di sini. Higher education. Ini ada. Itu cara mencarinya. Jadi topik bisa Anda cari berdasarkan jurnal ya. Kemudian ketika Anda udah cari topik, suka satu, kira-kira saya pengen belajar inilah, cari satu di sini menggunakan ScienceDirect atau Google Scholar pun juga bisa. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Scholar ya. Anda bisa misalkan knowledge discover, penerapan knowledge discover ya. Saya copy, saya cari di Google Scholar ya. Google Scholar ini bisa Google Scholar ini Anda paste. Nah kemudian knowledge discovery, penerapan di perguruan tinggi. Nah Anda bisa knowledge management, knowledge sharing. Ini knowledge management itu bagian dari discovery. Ada knowledge sharing. Program studi perguruan tinggi semua ini. Kemudian penerapan knowledge management. Ada lagi perguruan tinggi. Ada knowledge management. Nah, ini Anda baca akhirnya seperti itu ya. Jadi kalau ingin yang bahasa Indonesia di Google Scholar bisa, kalau yang bahasa Inggris ada bisa menggunakan ScienceDirect ini seperti itu ya. Terus ketika kalian tidak bisa, kan contohnya di sini ada, kalau di ScienceDirect itu kan ada artikel-artikel, contohnya ini kan artikelnya nggak bisa di-download, karena kalau yang artikel yang bisa di-download itu ada PDF-nya di bawahnya. Anda bisa gunakan ini
menggunakan, Anda copy dulu ya, copy link address, lalu gunakan link scihub.se. Nah, Anda paste di sini linknya, lalu open. Nah, terus dibaca. Ini di download bisa seperti itu. Jadi itu terkait caranya nyari dulu ya di sini. Ininya seperti itu. Nah, tugasnya sekarang adalah Anda pilih salah satu topik, yang mana saja, tidak terlepas dari ini boleh, yang penting Anda suka. Misalkan, tapi harus dibuktikan, ada di jurnal teknologi informasi memang membahas itu gitu kan, skupnya ada yang membahas itu. Silakan pilih salah satu, kemudian kira-kira Anda mau meriset ini pada penerapan apa? Contohnya tadi, knowledge discovery pada perguruan tinggi, ya, atau misalkan cloud computing pada perusahaan manufaktur, misalkan, atau Anda pengen knowledge management pada rumah sakit, misalkan, atau Anda mau mau bicara terkait tentang software design dan mobile, misalkan di mobile, software design dan mobile, nanti bisa dibuat seperti itu. Jadi Anda buat sebuah judul ya, judulnya contoh judulnya begini, analisis knowledge management pada rumah sakit. Nah, analisis penerapan. Nah, misalkan itu satu, misalkan, atau misalkan analisis penerapan VPS. Ini VPS itu contohnya bagian dari cloud computing ya, pada enterprise atau perusahaan manufaktur, misalkan, ya. Terus misalkan analisis e-learning di masa COVID, misalkan. Nah, atau misalkan analisis teknologi readiness, misalkan, pada e-commerce itu ya. Jadi ini topiknya knowledge management, yang ini topiknya cloud computing. Nah, yang ini topiknya e-learning. Nah, yang ini topiknya teknologi readiness, misalkan, atau e-commerce, seperti itu. Nah, jadi tugasnya nanti adalah Anda pilih salah satu topik, terus buat ini ya, judul, buat satu aja judul. Nanti pertemuan selanjutnya saya tugaskan untuk mencari jurnal ya. Setelah itu ya, sudah ketemu ini ya, setelah judulnya ini kan secara otomatis nanti kata kuncinya kalau ini adalah knowledge management dan hospital ya. Anda cari misalkan di sini, di sini ya, knowledge management
in hospital misalkan, cari. Nah, supaya penelitian kita terlihat keterbaruannya, maka kita tetapkan berapa ininya. Misalkan 2 tahun terakhir, 2019, 2020, tambahin. Nah, misalkan ada 48.000, kita sortir lagi. Misalkan hanya research artikel saja, misalkan sudah berkurang 29. Nah, lalu Anda downloadin tuh satu-satu semuanya. Ya, sampai ini yang sesuai ya, yang dibaca ya. Misalkan knowledge hospital, knowledge chronic disease ya sama, knowledge infrastruktur bisa masukin semuanya. Jadi Anda download, misalkan contohnya begini. Anda buat data kayak gini ya. Kita buka Excel. Ini misalkan nomor ya. Kemudian ini adalah judul, kemudian linknya, terus di sini the session, keputusan misalkan nomor 1 misalkan judulnya ini tadi Ctrl V ya, udah di judul. Nah, linknya ini kan ada, saya download. Ingat ini saya save dulu ya, Excelnya saya save dulu di dalam folder di mana saja silakan. Nah, ini misalkan ini saya tulis SLR. Nah, saya save di sini ya. Nah, ini kan udah terdownload ya, udah terbuka. Saya download, saya masukkan ke yang tadi, masukin ke sini, save. Nah, yang ini saya ini insert link yang ini. Nah, open, masukin sini. Nah, buat seperti ini sampai selesai ya. Buat sebanyak-banyaknya sesuai dengan tahunnya tadi ya. Kalau ada tahunnya misalkan ini kan 29.000, biasanya nggak semuanya sih, nggak semuanya ini kan nggak ini ya, di CSE yang nggak penting, nggak sesuai ya, edit yang tidak ada hospitalnya. Nah, ini kan nggak ada, berarti nggak usah di-download. Nah, ini juga nggak ada, nggak usah di-download. Jadi yang ini aja, yang sesuai aja gitu, seperti itu. Atau kalau misalkan mau di sini knowledge management di rumah sakit misalkan. Nah, udah. Ini kita rank customnya misalkan dari tahun 2019. Nah, ini pas manajer cara kelompokan dokumentasi asuransi. Nah, ini bisa 1 pengembang dan solusi monitoring bisa. Yang nggak bisa di-download nggak usah. Nah, ini bisa nih. Nah, tinggal di-download satu-satu gitu. Ya, itu tugasnya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Jika ada pertanyaan terkait riset ini pada pertemuan ini tugasnya, kalau ada pertanyaan silakan nanti komen di videonya ya. Itu saja mungkin dari saya pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.